Bang. Iya, Nak. Juga sudah ikut menyaksikan juga sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan para saksi. Kebetulan saksi korban ada saudara Elmi dan juga Agus Salim. Beserta tadi dihadirkan juga saksi dari penyidik, yaitu penyidik dari Polsek Cengkareng. Jadi ada hal-hal tadi yang sempat kita tanyakan, dari majelis hakim juga menanyakan, digali informasi-informasi dan fakta-fakta pada saat itu, dan juga tadi dari pihak jaksa juga. Jadi semua kita dapat giliran untuk bertanya kepada saksi. Tujuan menggali keterangan-keterangan tadi adalah bagian dari proses untuk kita melihat sebenarnya secara utuh kejadian pidana ini. Dan, ya mungkin itu ya agenda hari ini, fokus pada pemeriksaan saksi tadi. Bahkan sudah menekankan beberapa kali perkataan Agus ke Aji sendiri seperti apa tidak sesuai. Iya, jadi ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus pada saat BAP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam proses pemeriksaan saksi. Itu yang coba saya luruskan. Karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah lampiran dokumen resmi perkara yang ada. Jadi bukannya saya mengarang-arang, bukan. Tapi memang itu semua adalah lampiran resmi yang saya sampaikan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Aji ini berkewajiban untuk menguruskan itu. Karena kan kejadian percekcokan itu di tanggal 31 Agustus. Proses setelah itu ada penyiraman itu di tanggal 1 September. Nah, apa yang akhirnya mengakibatkan Aji melakukan itu? Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Intinya kalau saya menilai itu adalah bentuk intimidasi seorang atasan kepada anak buah di tempat kerja, apalagi Aji pada saat itu masih dalam proses training, harusnya kan dibina. Nah itu tadi kita gali. Bagaimana Agus ketika sebagai atasan sebuah restoran itu melihat kesalahan yang dilakukan oleh anak buah itu seperti apa cara dia mengetrit atau dia memberikan bimbingan. Tapi kan tadi ada kata-kata yang sangat tidak pantas disampaikan. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu juga saya akan melakukan hal perlawanan gitu. Walaupun saya nggak se-ekstrim akan menyiram air keras ya, tapi saya juga akan menjaga martabat saya sebagai manusia. Tapi intimidasi itu kan dibantah sendiri sama Agus, tidak melakukan kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi saya berdirinya pada berkas perkara dan dakwaan. Di situ dikatakan ada kata-kata yang dia tidak akui tadi. Tapi saya tetap berdiri tegak pada dokumen perkara yang itu menjadi dasar kita setiap kita mengajukan pertanyaan dan berpendapat. Tapi permohonan maaf itu diterima apa enggak sih sebenarnya? Permohonan maaf apa? Kepada Agus sendiri dari Ajinya sih? Maksudnya gimana, maaf? Maksudnya diterima gak permohonan maaf dari Aji ke Agus soal penyiraman air keras itu kan Aji Saya nggak tahu, itu pribadinya Agus ya. Nah, tapi yang pasti gini, saya ulangi lagi. Dari awal saya menangani perkara ini, saya sudah langsung datang menjenguk Agus di rumah sakit Cengkareng. Dan tadi diakui juga oleh Agus. Gitu kan. Artinya saya sebagai kuasa hukum Aji juga menjembatani. Saya turut prihatin terhadap kejadian tersebut. Gitu kan. Ini kan bukan hanya tentang cerita perbuatan, tapi kenapa ada perbuatan itu? Nah, ini kan pidana ini kan harus mencari materialnya. Kita harus mencari mens rea, sebab akibatnya apa. Nah, itu yang tadi coba kita gali dalam persidangan. Tapi kalau bicara masalah pribadi, ya berulang-ulang juga saya katakan Aji sudah sangat menyesali perbuatan ini. Dan permohonan maaf itu sebelum rame-rame ini, ya saya langsung datang juga pada saat itu menemui Agus langsung. Tadi Agus juga mengakui itu. Bang, tadi Aji sendiri mengutarakan apa yang dikatakan Agus itu ada beberapa poin yang tidak benar. Apa aja, Bang? Apa Aji? Ya, ya tadi, jadi Aji menganggap sebenarnya pemantik percekcokan di tanggal 31 Agustus itu ya itu diakibatkan karena tadi kemarahan Agus terhadap Aji. Jadi ada kesalahan order tadi customer yang akhirnya ditegur oleh Agus, gitu kan. Nah, Aji ingin memastikan itu orderannya ke customer tapi ditahan oleh Agus. Seakan-akan Aji ini akan marah ke customer, padahal bukan untuk marah-marah customer, tapi untuk memastikan apa orderannya gitu kan. Tapi di situ Agus seakan-akan memang sudah menganggap bahwa Aji akan marah-marah dengan customer itu loh. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan percekcokan tadi. Jadi kalau saya berdasarkan, sekali lagi, saya berdasarkan dokumen BAP dan perkara dan dakwaan yang ada, sepertinya pemantiknya memang percekcokan tadi diakibatkan oleh Agus. Terlepas dari setelah tanggal 1 September ada penyiraman itu ya, tapi kita mundur tanggal 31 itu. Terus ada lagi apa aja, Bang? Tadi Ada berapa poin, Bang? ada berapa poin tadi Aji mengutarakan? Iya, yang dibantah itu kan tadi
kata-kata yang disampaikan oleh Agus pada saat itu kan tidak sesuai, tidak lengkap lah. Gitu kan. Saya bisa sebutkan di sini. Boleh bang, Itu ada kata tai, anjing, bangsat lu, gak becus, pulang sana. Ini bukan kata saya ya, tapi di dokumen perkara. Itu yang kata-kata itu dilontarkan oleh Agus kepada Aji. ya, Itu menurut dokumen BAP yang disampaikan Agus kepada penyidik atau Aji kepada penyidik? itu dokumen yang disampaikan dari Aji kepada penyidik dan langsung ditranskrip, ditaruh pada dakwaan jaksa. Nah itu yang akhirnya saya coba mengulas itu kepada majelis di hadapan majelis hakim gitu kan. Kata-kata gitu gimana? Kalau tapi setelah melihat Nah itu kondisi Agus sekarang, Aji sekarang nggak bisa diedit gimana? kami juga nih dengan kondisi yang sekarang memprihatinkan sekali nih. Ya kalau Aji secara personal ya, karena mungkin siapa yang tidak tergoncang gitu kan melihat akhirnya dari perlakuan yang dia lakukan itu mengakibatkan seperti tadi ya. Karena saya juga baru melihat sepertinya dalam satu momen bersama nih baru ini antara Aji dengan Agus kan setelah kejadian itu kan. Karena kan sebelumnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Saya lihat tadi juga Aji agak sedikit bergetar gitu ya kan, agak dekat sama saya dan juga seperti ya nangis juga melihat kondisi Agus seperti itu. Jadi kalau secara pribadi ya sangat menyesal. Kalau penyesalan sangat menyesal, itu berulang kali saya sampaikan. Dia sangat menyesali perbuatannya dan memang ini tidak pernah dibenarkan. Tapi yang pasti tadi kita harus coba melihat secara utuh dulu. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Apa sebab akibatnya? Dan sekali lagi saya mau sampaikan juga, dia tidak pernah mengarahkan itu ke wajah. Karena ini kan posisi penyiraman ini kan adanya di jalan kan, antara si korban ada di dalam mengendarai motor dan pelaku sedang ada dalam motor juga, artinya dia lempar secara acak itu dan mungkin akhirnya mengenai wajahnya Agus. Bang, Agus sendiri kan meminta katanya dihukum seberat-beratnya, kalau nggak salah itu apalagi minta hukuman mati katanya. Itu tanggapannya seperti apa sih, Bang? Iya. Iya kalau itu kan pernyataan dari korban ya, itu sah-sah saja. Jadi memang mungkin kemauan Agus dan seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat pasal yang disangkakan oleh Aji ini kan sebenarnya ancaman maksimal itu kan ada di 7 tahun. Gitu kan ya. Nanti itu biar menjadi keputusan dan ranahnya majelis hakim. Kita hanya memperjuangkan fakta-fakta yang tidak sempat terungkap dalam proses penyidikan sampai tuntutan ini ya di dalam persidangan ya kita sampaikan semua gitu kan. Terlepas nanti hakim akan didata seperti apa, tapi kita akan memperjuangkan semua apa yang menjadi fakta-fakta belum terungkap di selama BAP tadi. Bang, Agus sendiri Tadi Agus meminta pertanggungjawaban kepada pelaku selaku keluarga juga untuk secara biaya kalau tidak salah. Seperti apa? Ya, hal itu tetap akan nanti saya komunikasikan karena semua itu kan menyangkut dari keluarga keputusannya. Saya sebagai lawyer ini kan sebenarnya tugas saya adalah di ranah yudikatif atau di proses litigasi ini kan. Nah, tapi kalaupun ada hal-hal lain yang memang harus saya coba komunikasikan dengan pihak keluarga berkaitan tadi, saya coba nanti akan kita sampaikan. Tapi yang pasti itikat baik bentuk pertanggungjawaban dari keluarga Aji pun sejak awal sudah dilakukan walaupun memang tidak maksimal. Ya karena itu kan menyangkut masalah tragedi dan musibah yang mungkin keluarga pun tidak siap secara finansial dan mental juga gitu. Makanya itu yang dianggap tidak maksimal oleh Agus. Tapi kalau ditanya itikat baik sejak awal sudah ada itikat baik itu. tadi pas di persidangan Aji ketemu Agus nih, ada upaya gak sih dari Aji tuh pengen minta maaf secara langsung gitu? Nanti ada momentumnya sendiri. Nanti ada tahapannya lagi. Ya mungkin nanti akan disampaikan karena kan nanti ada pemeriksaan terdakwa kan. Nah, terdakwa itu kan nanti akan menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Dia berdiri sendiri, dia akan sampaikan itu semua. Ya mungkin salah satunya adalah permohonan maaf kepada Agus. Dan saya juga sempat bilang sama Aji, bukan hanya dengan Agus tapi juga kepada masyarakat publik semua, karena akibat dari tragedi ini banyak hal-hal yang akhirnya masyarakat juga mendapat berita yang tidak baik gitu dari perbuatan ini. Itu juga nanti akan disampaikan juga oleh Aji. Bang, maaf nih di luar topik soal perdamaian antara Agus sama Novi, gimana sih tanggapannya? Kita Mungkin no bisa comment ya. tanggapan. Kita no comment ya. Jadi kita tetap pada posisi kita untuk fokus pada persidangan. Bang, agenda selanjutnya Tanggal berapa? Agenda selanjutnya di minggu depan lagi, hari Senin. Kita akan menghadirkan saksi yang meringankan, gitu kan. Dan juga ada tambahan saksi, ada juru parkir, gitu kan, yang tadi tidak disampaikan atau tidak dihadirkan hari ini. Kita dari kuasa hukum minta untuk dihadirkan lagi di minggu depan. akankah sahabat atau teman sekerja Aji
akan Hadir itu, Pak. Ada kemungkinan, tapi kita belum ke sana. Saya punya waktu 1 minggu dengan tim untuk mengobservasi dan juga kita akan coba menyiapkan apa yang harus kita dan siapa yang harus kita hadirkan nanti di agenda sidang. Berapa orang bang rencananya? Tadi saya menyampaikan 3, tapi nanti mungkin bisa kurang dari 3 atau pas 3 ya, nanti mungkin kita lihat situasi di persidangan minggu depan. Bang, ini perlakuan Aji terhadap Agus boleh dikatakan bentuk sakit hatikah seorang Aji terhadap Agus? Intinya ini adalah bentuk sakit hati, gitu kan. Tapi ketika saya juga mempelajari ini, saya sangat meresapi semua tahapan pemeriksaan itu. Ini poin adalah sebenarnya ini bentuk ya, kalau saya mengatakan dalam tanda kutip ya, seperti intimidasi seorang atasan kepada anak buah, apalagi Aji pada situ masih training kan. Jadi ada gesekan itu yang ada menimbulkan percekcokan dan mengakibatkan tadi drama. Bang, nama lengkap Bang? Lintar Fauzi. Lintar Fauzi. Oke, Oke, cukup. Ya, Makasih.